Baik yang telah dikatakan tentang pengaruh jejaring sosial dan platform serta pengaruhnya terhadap kehidupan masyarakat. Facebook, Instagram, Twitter, dan YouTube telah mengubah paradigma dari dunia halaman web statis ke dunia interaktivitas cyber dan konten online. Jaringan sosial terbatas hanya untuk keluarga, teman, dan rekan kerja. Tidak lagi konten ini terbatas pada perusahaan produksi dan jaringan yang diatur. 15 tahun yang lalu kita dulu hidup tanpa konten dan platform sosial apapun. Dalam beberapa kasus seperti cyberbullying, depresi, isolasi, kecemasan, dan berita bohong selalu kita temukan di dunia maya. Namun, Brenton Tarrant mengeksploitasi media sosial dengan cara yang paling mengganggu yang bisa kita lihat. Pada 15 Maret 2019, Brenton melepaskan tembakan kedua masjid di Christchurch dengan live streaming di media Facebook. Dalam kurun waktu 36 menit, 51 orang tewas dan dengan demikian menyoroti kelemahan media sosial tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kasus terorisme yang dilakukan oleh Brenton Harrison Tarrant. Kasus ini terjadi pada tanggal 15 Maret 2019, di mana terjadi teror tembakan dengan serangan pertama berlangsung di Masjid Al-Nur di pusat kota Christchurch. Serangan ini dilakukan oleh seorang pria bersenjata bernama Brenton Harrison Tarrant yang secara brutal melepaskan tembakan ke arah jemaah salat Jumat. Yang menjadi korban dari serangan ini adalah pria, wanita, bahkan anak-anak yang ditembak dari jarak dekat menggunakan senjata api semi otomatis. Hal ini diketahui karena Brenton Harrison Tarrant menyiarkan secara langsung aksi penembakan tersebut melalui Facebook, lewat perangkat kamera yang terpasang di kepalanya. Tayangan tersebut dimulai dari kawasan industri di Leslie Hill Drive sebelah barat Masjid Al-Nur. Tersangka mengendarai mobil dari Mandeville Street dan Blenheim Road menuju pusat kota, lalu berbelok ke utara menuju Dance Avenue. Beberapa menit kemudian, dia memarkir mobil di jalur sebelah masjid. Tersangka kemudian keluar dari mobil dan memilih senjata dalam bagasi dan berjalan menuju gedung sembari melepaskan tembakan ke arah jemaah. Kejadian penembakan terjadi sekitar pukul 13.40 waktu setempat. Ada sekitar 42 orang meninggal dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka. Di antaranya ada 6 warga negara Indonesia yang diketahui berada di Masjid Al-Nur pada saat kejadian penembakan. 5 orang telah melaporkan ke KBRI Wellington dalam keadaan sehat dan selamat, sementara 1 orang lainnya belum diketahui keberadaannya. Baik, setelah melakukan aksi serangan pertama di Masjid Al-Nur, Brenton melanjutkan perjalanan ke pusat Islam di kota Linwood. Nah, pada pukul 13.52 waktu setempat, Brenton melaksanakan aksi serangan kedua di Masjid Linwood yang terletak 5 km dari Masjid Al-Nur atau terletak di sebelah timur pusat kota. Di sini Brenton melakukan penembakan ke 100 jamaah yang sedang melaksanakan sholat. Dari 100 jamaah yang ditembak oleh Brenton ini, terdapat 7 orang yang meninggal, kemudian bertambah menjadi 9 orang karena 2 orang ini mengalami luka yang cukup serius. Jadi total orang yang meninggal sejak serangan pertama di Masjid Al-Nur itu berjumlah 51 orang. Nah, dari 100 jamaah yang ditembak oleh Brenton di Masjid Linwood, terdapat 2 warga negara Indonesia yang terdiri dari seorang ayah dan anaknya. Seorang ayah dikabarkan dalam keadaan yang kritis, namun untungnya anaknya dalam keadaan yang cukup stabil. Setelah melakukan aksi serangan kedua di Masjid Linwood, Brenton berencana untuk melaksanakan aksi serangan ketiga. Sehingga pada pukul 13.59 waktu setempat, saat dalam perjalanan, Brenton berhasil diberhentikan oleh polisi setempat dengan polisi ini menabrak mobil Brenton
sehingga Branton berhasil diberhentikan. Lalu 18 menit kemudian, Branton berhasil ditahan oleh polisi. Nah, setelah dilakukan penahanan, polisi melakukan pengecekan terhadap mobil Branton. Kemudian ditemukan 2 bom rakitan dalam bagasi mobil Branton yang akhirnya berhasil dijinakkan oleh militer New Zealand. Berikut kasus posisi dari kasus Branton ini yang kemudian akan dianalisis lebih lanjut oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai analisis hukum dari kasus Branton Tara. Terorisme, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan perbuatan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut secara meluas yang dapat menimbulkan korban yang bersifat massal dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional dengan motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan. Sedangkan kekerasan sendiri dimaksud pada angka 3 adalah setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan seseorang termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya. Berdasarkan unsur-unsur yang disebutkan di atas, tindakan yang dilakukan oleh Branton Taran telah memenuhi delik tindak pidana terorisme. Karena Branton Taran dengan menggunakan senjata api melakukan perbuatannya itu dan menyebabkan para jemaah sholat Jumat menjadi ketakutan. Bahkan perbuatan Branton Taran tersebut menimbulkan korban jiwa. Dalam peraturan perundang-undangan tentang pemberantasan tindak pidana terorisme, tepatnya pada pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap seseorang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun. Pidana penjara seumur hidup atau pidana mati. Terima kasih. Baik, untuk yang kedua, perbuatan yang dilakukan Branton Taran terbukti melakukan tindak pidana mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Pasal yang didakwakan dalam bentuk dakwaan pada pasal 45 ayat 4 UU nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada, Branton Taran dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 27 ayat 4 Jukto pasal 45 ayat 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Yang unsur-unsurnya sebagai berikut. Setiap orang. Maksud dari unsur setiap orang yakni dihubungkan dengan perkara akuo yang setiap orang atau badan hukum serta badan usaha yang didakwa melakukan tindak pidana ITE. Kemudian dengan sengaja dan tanpa hak. Dalam kasus Branton Taran terkait unsur dengan sengaja dan tanpa hak dengan bentuk kesengajaan atau objek secara umum, yakni pertama, kesengajaan sebagai maksud objek als oogmerk yang artinya suatu perbuatan dalam suatu perbuatan untuk membedakan maksud dengan motif dari tujuan si pelaku. Yang kedua, kesengajaan dengan keinsyafan pasti atau objek al zaker het bewust jin yang artinya perbuatan si pelaku yang mengetahui pasti dan benar bahwa terdapat akibat lain selain adanya akibat tertentu dan si pelaku menyadari perbuatannya pasti terdapat akibat lain. Yang ketiga,
kesengajaan dengan keinsyafan kemungkinan atau dolus eventualis, yang artinya seseorang melakukan perbuatan dengan tujuan menimbulkan akibat tertentu, tetapi pelaku menyadari perbuatan tersebut menimbulkan akibat lain yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang. Kemudian mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik. Yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya yang dapat dilihat, ditampilkan, dan atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada suara, tulisan, gambar, peta, rancangan, foto, atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode, akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Kemudian yang memiliki muatan pemerasan dan atau pengancaman. Yang dimaksud di sini bukan tindak pidana pemerasannya, tetapi meski secara formil di dalam KUHP maupun dalam UU ITE nyatanya terdapat frasa pengancaman yang seolah-olah menjadikan suatu tindak pidana dan dikaitkan dengan konteks UU ITE, maka seseorang bisa dikatakan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 29 UU ITE, khususnya dalam melakukan ancaman kekerasan. Jika perbuatan orang tersebut memenuhi 4 unsur ini, yaitu yang pertama, mengirimkan pesan elektronik secara pribadi kepada orang lain. Kedua, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Ketiga, memaksa orang lain dengan ancaman kekerasan, misalnya membunuh atau memukul dan lain sebagainya. Keempat, tujuannya untuk memberikan sesuatu atau barang yang seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain, atau supaya memberikan hutang maupun menghapus piutang. Bahwa semuanya yang telah dianalisis di atas oleh pasal-pasal yang tertera akan didukung oleh fakta-fakta yang diketahui terkait dengan adanya video yang beredar di media sosial Facebook yang menyiarkan terkait aksi jahat dari Brandon Tarrant yang melakukan penembakan di Masjid Al-Nur yang letaknya di New Zealand. Brandon Tarrant diadili di Pengadilan Tinggi Christchurch, Selandia Baru pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Jaksa penuntut umum mendakwa Brandon dengan 92 dakwaan, di mana 51 dakwaan diantaranya adalah dakwaan pembunuhan, 40 dakwaan percobaan pembunuhan, dan 1 dakwaan terorisme. Pada awal pemeriksaan persidangan, Brandon tidak menunjukkan penyesalan dan mengaku tidak bersalah atas seluruh dakwaan yang diberikan kepadanya. Hakim meminta Brandon untuk menjalani pemeriksaan tes kesehatan mental untuk membuktikan bahwa tindakannya dilakukan secara sadar, mengilhami, dan dapat bertanggung jawab atas tindakannya. Setelah menjalani tes kesehatan mental, Brandon dapat dipastikan tidak memiliki gangguan ataupun cacat mental dan dapat bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya. Di Selandia Baru, pelaku tindak pidana pembunuhan harus dihukum setidaknya 10 tahun penjara sebelum terpidana memenuhi syarat untuk dilakukan pembebasan bersyarat. Namun karena perbuatan dari Brandon Tarrant ini terbilang sangat kejam, tidak berperasaan di mana beberapa korban adalah anak-anak, serta pelaku tidak menunjukkan adanya rasa penyesalan, maka dalam hal ini hakim memberi vonis dengan pidana terberat dengan penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Vonis tersebut adalah pidana terberat yang dimiliki oleh Selandia Baru karena pidana mati telah dihapuskan di negara tersebut. Selain itu, Selandia Baru juga membentuk suatu komisi khusus atas serangan terorisme yang juga merekomendasikan untuk membuat suatu undang-undang yang mengatur mengenai kriminalisasi terhadap perencanaan atau persiapan serangan terorisme. Selain itu, mereka juga memperkuat undang-undang yang telah ada, terutama tentang ujaran kebencian. Mengenai pembentukan komisi khusus ini dirasa akan memberi dampak positif
terhadap aturan mengenai terorisme, terutama di Selandia Baru yang menjadi salah satu negara paling aman terhadap aksi kejahatan. Perbaikan dan juga penguatan terhadap undang-undang yang telah ada ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah Selandia Baru telah serius dalam menangani masalah ini. Terlebih karena aksi terorisme yang dilakukan oleh Branton Tarrant terbilang kejam dan juga tidak berbeda kemanusiaan. Baik, selanjutnya yakni penawaran solusi untuk penyelesaian kasus Branton Tarrant. Berbagai negara di dunia, termasuk Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau DKPBB, mengecam keras aksi teror yang terjadi di Christchurch. Dengan inisiasi oleh Kuwait dan Indonesia, DKPBB menyatakan bahwa tindakan terorisme adalah kriminal dan tidak dapat dibenarkan. Terorisme dalam segala bentuk dan manifestasinya merupakan salah satu ancaman paling serius bagi perdamaian dan keamanan internasional. Kecaman juga datang dari Uni Eropa, bahwa serangan ke tempat ibadah adalah serangan terhadap seluruh bangsa, dan aksi seperti ini tentu memperkuat tekad semua pihak untuk bekerja sama melawan fenomena global terorisme dan radikalisme. Di forum UNOC ke-8 di New York pada tanggal 19 sampai 20 November 2018, Indonesia pernah mengungkapkan bahwa kurangnya nilai toleransi dan masih adanya perlakuan diskriminasi terhadap sesama warga dunia, ditambah dengan rendahnya kondisi sosial ekonomi, juga menjadi pemicu berkembangnya aksi terorisme dan ekstremisme di berbagai belahan dunia, termasuk di dalamnya Islamofobia. Oleh karena itu, perlu adanya upaya bersama dari masyarakat internasional untuk terus memperkuat dialog peradaban. Selain itu, sidang umum PBB yang dilaksanakan setiap tahunnya pun sudah tentu bisa dimanfaatkan oleh perwakilan negara-negara di dunia untuk selalu mengingatkan pentingnya penguatan dialog peradaban. Dengan melalui kegiatan dialog secara intensif, tentu perwakilan dari setiap negara dapat berbagi pengetahuan dan pengalaman terbaik dalam mengelola kehidupan masyarakatnya yang majemuk di masing-masing negara. Menyikapi kasus dari aksi terorisme yang dilakukan oleh Branton Tarrant, dalam hal ini, solusi yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan kasus terorisme tersebut agar tidak terjadi kembali, yang pertama adalah dengan mengungkapkan atau mencari hingga ke akar dalang dibalik aksi terorisme yang dilakukan. Upaya penindakan terhadap pelaku aksi terorisme, terutama dalam mengungkapkan jaringan kelompok terorisme melalui instrumen penegak hukum, merupakan salah satu hal yang harus dilakukan. Mengapa demikian? Karena pemberantasan terorisme harus diberantas hingga ke akarnya. Jika tidak, maka akan memicu timbulnya aksi teror dengan dalang atau kelompok yang sama. Kemudian, yang kedua adalah dengan memberikan hukuman pidana yang berat pada pelaku tindak pidana terorisme, dan hukuman tersebut direalisasikan dalam penjatuhan pidana secara nyata. Hal itu dilakukan agar menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana terorisme itu sendiri. Hal itu juga dapat dijadikan sebagai suatu ancaman bagi masyarakat bahwa barang siapa yang melakukan tindak pidana terorisme maka akan dijatuhi hukuman pidana mati atau hukuman yang berat. Dalam hal ini, hukuman pidana yang berat yang dimaksudkan adalah dengan menjatuhkan hukuman pidana mati pada para pelaku tindak pidana terorisme, terutama pada para pelaku tindak pidana terorisme yang menimbulkan banyak korban jiwa. Salah satunya adalah pada kasus Branton Tarrant. Mengapa hukuman mati yang dipilih? Karena menurut pendapat saya, hukuman mati merupakan hukuman yang pas untuk para pelaku tindak pidana terorisme. Karena tindak pidana terorisme itu tersendiri merupakan satu tindak pidana yang keji dan termasuk dalam tindak pidana humaniora yang dalam hal ini sudah sepantasnya pelakunya mendapatkan hukuman yang berat. Kemudian yang ketiga adalah dengan membekukan aset-aset entitas pelaku tindak pidana terorisme. Pembekuan tersebut
guna memastikan untuk tidak dapat digunakan lagi pendanaan terorisme pada masa depan. Dengan demikian, siapapun yang berpartisipasi atau mendukung kegiatan entitas terorisme akan dianggap melakukan tindak pidana. Kemudian, hal lainnya yang dapat ditawarkan adalah dengan melakukan penetapan pada para pelaku serta mengutuk tindakan terorisme itu sendiri dan ekstremisme yang disertai dengan kekerasan dalam bentuk apapun pada media. Hal itu dilakukan karena untuk mengungkapkan bahwa tindak pidana terorisme ataupun ekstremisme yang dilakukan dengan segala bentuk kekerasan itu merupakan suatu tindakan yang sangat keji dan sangat tidak manusiawi. Beberapa hal tersebut merupakan hal yang dapat ditawarkan untuk menyelesaikan kasus ataupun aksi terorisme yang salah satunya dilakukan oleh Brandon Tarrant. Hal ini dijadikan sebagai salah satu solusi ataupun sebagai salah satu upaya agar kasus terorisme tidak semakin meningkat atau kasus terorisme terkait dengan salah satunya adalah ekstremisme itu tidak lagi menjadi salah satu tindak pidana yang masih sering terjadi dalam masyarakat, sehingga diharapkan dengan adanya penawaran-penawaran tersebut yang sudah dipaparkan tadi dapat memberikan suatu keamanan atau rasa aman bagi masyarakat, khususnya bagi para masyarakat yang berada di daerah-daerah yang terlalu ekstrim, misalkan pada daerah-daerah yang memang masih kental akan diskriminasinya, sehingga hal tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu payung hukum sebagai upaya menjaga keamanan dan memberikan rasa aman pada masyarakat. New Zealand menunjukkan tanggung jawabnya sebagai negara dalam merespon aksi teror pada 15 Maret 2019 di Masjid Al-Nur, kota Christchurch yang dilakukan oleh Brandon Tarrant. Secara internasional, New Zealand menanggapi kasus tersebut dengan sigap. Bahkan, New Zealand langsung berupaya untuk merubah beberapa peraturan perundang-undangan dalam negara mereka, salah satunya seperti merubah undang-undang mengenai persenjataan. New Zealand juga langsung mengadili pelaku dan melakukan investigasi secara khusus untuk menangani kasus teror tersebut. Walaupun pada saat itu New Zealand belum memiliki undang-undang yang secara khusus mengatur mengenai terorisme. Namun, New Zealand sebagai sebuah negara sudah menampakkan pertanggungjawaban negaranya terhadap kasus teror tersebut. Indonesia yang sejatinya telah memiliki regulasi khusus terkait terorisme terlebih dahulu daripada New Zealand, juga dipandang perlu mengadakan pembaharuan atas regulasi yang ada. Karena peraturan perundang-undangan yang ada saat ini dirasa kurang efektif untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana terorisme hingga ke akar-akarnya. Kekurangan pengaturan mengenai tindak pidana terorisme tersebut akan membuat intoleransi dan paham radikal akan terus merajalela dikarenakan payung hukum di Indonesia belum mencakup penindakan pada penyebaran paham-paham radikalisme secara maksimal.